Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Newsroom Today. Dan pemirsa, korban gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat bertambah menjadi 105 orang. Sementara korban luka-luka 236 orang. Dan bantuan pun terus berdatangan berupa logistik, tenaga medis, tim evakuasi dari berbagai daerah, termasuk dari ibu kota negara, Jakarta. Bantuan terus mengalir kepada korban gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ratusan personil BRIMOB menuju Lombok, Nusa Tenggara Barat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Senin siang. Mereka diterjunkan untuk membantu evakuasi korban dan penanganan pasca gempa. Selain mengirimkan ratusan personil anggota BRIMOB, kepolisian juga membawa 15 orang tim Disaster Victim Identification atau DVI Polri. Turut juga diberangkatkan dokter spesialis kesehatan. Tugas utama mereka membantu mengevakuasi korban, baik korban meninggal dunia maupun korban yang masih selamat. Kemudian membantu pengobatan korban yang mengalami luka serta membantu distribusi logistik bantuan. Selain kepolisian, TNI juga turut mengirimkan bantuan pasukan ke lokasi gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat. 100 personil pasukan Satuan Tugas Kesehatan TNI dari Batalion Kesehatan 2 Marinir Jakarta diberangkatkan melalui Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin siang. Tidak hanya mengirimkan pasukan, TNI juga membawa perlengkapan medis, tim medis, obat-obatan, bahan makanan, serta tenda perlengkapan rumah sakit. Pasukan Satgas Kesehatan ini akan bertugas selama 1 bulan. Bantuan juga datang dari Pemprov DKI Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno memastikan Pemprov DKI Jakarta akan mengirimkan bantuan untuk korban gempa Lombok. Sandi juga berharap gempa tidak menjadikan wisatawan trauma datang ke Lombok. Pengalaman yang mudah-mudahan tidak membuat mereka trauma datang ke Lombok, ke Indonesia untuk menikmati keindahan alam di sini. Karena tentunya ya ini adalah Mother Nature ya. Kita tentunya harus tetap waspada, tapi kita harapkan bantuan dari Pemprov bisa membantu teman-teman di saudara-saudara kita di NTB. Sementara itu, jumlah korban meninggal dunia akibat gempa di Lombok bertambah menjadi 105 orang. Sedangkan korban luka-luka 236 orang. Namun ini masih merupakan data sementara karena masih banyak korban yang diduga masih berada di bawah reruntuhan bangunan roboh, baik di masjid, puskesmas, kantor, perumahan, dan fasilitas umum lainnya, terutama di Lombok Utara dan Lombok Barat. Gempa hebat berkekuatan 7 skala Richter mengguncang Nusa Tenggara Barat Minggu malam waktu setempat. Sementara penyebab gempa diduga karena aktivitas sesar Flores di kedalaman 15 km pada 18 km barat laut Lombok. Pergerakan sesar naik Flores ini telah menyebabkan kerawanan gempa dan tsunami di sepanjang wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Sesar ini memanjang dari wilayah Selat Bali di utara Lombok hingga ke Sumbawa, Nusa Tenggara Timur. Sesar penyebab gempa Lombok ini merupakan sesar aktif hingga saat ini. Tim Liputan, JAK TV. Ya, ada pemirsa, untuk membahas tema kita pada hari ini di studio telah ada Bapak Jaya Murjaya selaku perekayasa ahli utama dari BMKG. Selamat malam Pak Jaya. Selamat malam. Sehat Pak Jaya ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga pemirsa, kita telah terhubung dengan Bapak Margo Wiono selaku Direktur Pelindungan Sosial Korban Bencana Alam dari Kemensos Republik Indonesia. Selamat malam Pak Margo. Malam. Sehat Pak Margo ya? Lombok Utara ini, aduh. Baik. Ya. Pak Margo, ini hari ini ataupun saat ini lokasinya tepatnya berada di mana ini Pak? Di Lombok Utara, di Desa Tanjung, di posko depan Bupati. Baik, dan ini kira-kira sudah tibanya dari kemarin atau memang baru hari ini Pak? Sudah tadi, udah 3 hari di Mas. Sudah 3 hari ya. Sejauh ini kondisi di Lombok bagaimana Pak dengan saudara-saudara kita di sana? Alhamdulillah progresnya cukup bagus dalam penanganan karena kita sudah bisa mengcover, ada posko induk, ada dapur umum, ada pelayanan-pelayanan lain yang tadinya memang kalau kantor bupati dengan ininya masih listrik mati nih Mas, masih itu. Jadi kalau malam gelap, tapi tetap ada genset yang bisa memberikan ya cahaya lah gitu. Insya Allah pelan-pelan kita melakukan penanganan lebih baik progresnya untuk lebih mengcover secepatnya para pengungsi, para korban ini. Jadi alhamdulillah sudah terakomodasi begitu Pak Margo ya. Nah ini diinfokan bahwa kemarin masih ada beberapa gempa susulan di NTB, tepatnya di Lombok Utara. Hingga saat ini masih ada Pak gempa susulan? Masih sedikit-sedikit masih Mas. Malam juga kami
bangun dari tempat tidur langsung keluar. Kalau memang itu yang terjadi di berbagai daerah di sini di Mataram maupun di Lombok. Jadi masih ada gempa susulan walaupun intensitasnya mungkin mudah-mudahan makin menurun ya. Baik, walaupun guncangannya mungkin tidak sebesar di hari Minggu begitu Pak Margo ya. Betul, kalau itu udah paling besar itu pasti udah paling besar. Dan kira-kira dari posko yang ada ini yang paling diprioritaskan apa ini Pak? Ya tentunya sekarang ini kan pemenuhan kebutuhan dasar para pengungsi, para korban. Dan yang kedua ini mencari korban-korban yang mungkin masih tertimbun puing-puing bahkan yang di masjid, yang di rumah. Ini kan lagi sedang berusaha untuk mencari korban yang tertimbun itu. Jadi mudah-mudahan ini bisa tercover, bisa tahu valid korbannya berapa. Kalau sekarang kan diperkirakan tadi hasil validasi itu 104 yang meninggal. Jadi informasi 104 orang ya Pak ya. Dan kami dapat informasi bahwa ada ada seorang perempuan yang tertimbun di seruntuhan selama 2 hari. Dan kondisi saat ini bagaimana Pak? Ini yang belum kami update, tentunya ini saya belum melihat. Tapi intinya itu segera mungkin ditangani, mungkin mudah-mudahan sudah langsung dirujuk ke rumah sakit yang lebih, bukan hanya di Lombok Utara, tapi rumah sakit di Mataram yang lebih bisa mengcover, segera diselamatkan ini Mas. Gitu. Baik, dan ini kondisi air bersih sendiri di sana bagaimana Pak Margo? Inilah yang menjadi juga problem, tapi mudah-mudahan dengan pasokan tangki air yang di beberapa tempat yang berjalan, tentunya ini menjadi kebutuhan masyarakat, dan ini bisa menjadi hal yang utama untuk diprioritaskan juga Mas. Pasokan air bersih sama listrik, terutama kan kalau malam kita kan butuh juga penerangan untuk melihat agar ini kan soalnya keamanan juga perlu dijaga. Betul. Dan sejauh ini bantuan apa saja yang telah diberikan pemerintah, Pak Margo? Jadi tadi kami juga sudah berkoordinasi dengan semua pihak, termasuk BNPB, termasuk dengan semua stakeholder. Kemensos juga sudah memberikan bantuan. Tadi hari ini Pak Menteri Sosial bersama dengan Pak Menko Polhukam memberikan santunan bagi korban yang meninggal di posko Desa Tanjung itu yang kita cover sementara ini 89 orang. Tadi alhamdulillah bisa disalurkan bagi mereka yang berduka ini, ahli warisnya itu 50 orang, besok berlanjut untuk mengcover itu. Baik, dan ini kira-kira kalau misalkan teman-teman ataupun saudara kita dari wilayah lain ingin memberikan bantuan bisa melalui mana ini Pak Margo? Sebenarnya disarankan agar langsung saja ke posko-posko yang ada sudah dibentuk, baik di posko induk di Lombok Utara maupun posko di Lombok Timur, Lombok Barat kan sudah didirikan posko-posko. Jadi agar lebih maksimal digunakan daripada masih dititip-titipkan. Jadi langsung saja disalurkan ke posko-posko itu. Biar bisa langsung diterima oleh yang membutuhkan begitu ya. Baik, terima kasih banyak Pak Margo telah bergabung bersama kami di Newsroom Today. Dan pemirsa, kami akan melanjutkan perbincangan usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Keamanan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Newsroom Today dan kami akan melanjutkan perbincangan bersama Bapak Jaya Murjaya selaku proyekasa ahli utama dari BMKG. Baik Pak Jaya, ini seperti kita ketahui ada bencana gempa di Lombok pada hari Minggu lalu dan hingga Senin kemarin masih ada ataupun bisa dikatakan banyak gempa susulan Pak ya. Dan untuk hari ini infonya bagaimana ini Pak? Iya, jadi menurut catatan kami, catatan dari teman-teman BMKG yang survei di sana, bahwa sampai jam 3 sore hari ini itu tercatat 268 gempa susulan dengan berbagai kekuatan ya, atau dengan berbagai magnitudo. Nah, di antara yang terbesar itu adalah dengan magnitudo 5,7. Ya, jadi kira-kira magnitudenya yang lebih besar dari 5 sampai 5,7 itu ada 9 kali dan dirasakan 18 kali sejak 5 Agustus ya, sejak gempa utama terjadi. Dan ini intensitas waktunya dalam jangka waktu berapa lama Pak? Ya, ini yang kami pantau perkembangannya seterusnya. Sehingga kalau datanya cukup, kami nanti akan bisa mengestimasi atau memperkirakan kira-kira kapan itu stabilnya. Ya. Baik. Dan kalau tadi Bapak mengatakan bahwa ada sekitar 268 gempa susulan, itu setiap berapa menit Pak? Itu random sifatnya, random dengan berbagai kekuatan ya. Jadi tidak bisa di rata-rata setiap berapa menit. Karena gempa itu adalah
ya kesimpulannya tidak bisa ditentukan kapan terjadi ya secara eksak. Tidak bisa diprediksi begitu ya. Nah ini jika melihat letak geografis dari daerah Lombok sendiri, jenis bantuan kira-kira ataupun untuk pemberian bantuan lebih tepat melalui darat, laut ataupun udara ini Pak kira-kira? Saya rasa sudah ada yang mengkoordinir ya, mengkoordinir. Saya rasa penerbangan kan masih bisa ada, tapi kira-kira mana yang terbaik mungkin adalah pihak-pihak yang berwenang yang menangani itu ya. Baik, dan sejauh ini sudah ada koordinasi dengan BNPB? Kami adalah tim gempa BMKG, itu bagian yang dikoordinasi oleh BNPB ya, karena kami harus melaporkan hasil pengamatan kami ya ke BNPB. Kami harus melaporkan kira-kira perkembangan selanjutnya seperti apa. Ya. Jadi selalu berkoordinasi pastinya Pak ya. Nah ini jika melihat gempa yang terjadi pada hari Minggu lalu, 5 Agustus kemarin, ini kira-kira penyebab utamanya apa sih Pak dari gempa ini? Ya, jadi yang jelas itu Lombok itu adalah daerah aktif gempa ya. Kalau kita lihat dari peta tektonik, itu peta pergerakan lempeng, itu bahwa di selatan Lombok itu ada pertemuan lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia ya, yang menyusup sampai ke bawah Lombok. Kemudian dari sebelah utara Lombok juga ada penyusupan yang kami sebut sebagai sesar sungkup ya, atau ada orang yang mengatakan backup thrusting, itu juga. Nah, kemudian di daratan Lombok sendiri ada beberapa patahan-patahan aktif ya, sehingga sangat kompleks di Lombok itu. Jadi itulah ya kira-kira kondisi gambaran kegempaan di Lombok ya, itu aktif dari selatan, dari utara, kemudian patahan-patahan lokal yang aktif di Lombok pun itu terdapat di sana. Jadi bisa dikatakan cukup complicated begitu ya, cukup rumit begitu ya. Nah ini melihat kondisi di Lombok sendiri yang memang bisa dikatakan penerangan kurang dan juga listrik pun dikatakan belum ada lagi gitu Pak. Ini kira-kira apa yang harus dilakukan oleh warga Pak? Iya, jadi warga terutama ya dari segi kegempaan itu jangan sampai terpancing oleh isu-isu yang tidak jelas sumbernya, seperti hoax itu kan. Nah ini adalah biasanya isu-isu yang seperti itu adalah biasa berkembang di daerah-daerah yang habis terkena gempa bumi. Seperti kalau kita, saya punya pengalaman pada saat di Jogja, gempa Jogja 2006, itu memang masyarakat dalam kondisi susah ya, listrik, penerangan kurang, air bersih kurang, kemudian timbul berita-berita bohong yang memang meresahkan masyarakat sifatnya. Nah oleh karena itu kami dari BMKG menghimbau, jadi masyarakat jangan terpancing oleh isu-isu yang tidak jelas terkait dengan berita gempa. Nah, lebih baik itu adalah meminta informasi yang resmi dari BMKG atau BNPB yang ada di sana. Jadi harus menunggu informasi pasti dari pemerintah gitu ya. Baik Pak Jaya, ini terkait dengan gempa ini. Kemarin kami sempat berbincang dengan Pak Tiar. Informasinya BMKG menyatakan bahwa waspada potensi tsunami ya Pak ya. Nah untuk saat ini potensi tsunami sudah diturunkan begitu? Iya, jadi potensi tsunami itu manakala setelah terjadi gempa, sesaat terjadi gempa. Pada saat itu adalah kami kan memperkirakan, menghitung bahwa magnitudenya adalah 7, kedalamannya dangkal. Nah kalau kedalamannya adalah dangkal ya, kurang dari 60, kemudian magnitudenya adalah 7 ke atas, itu adalah biasa kami menginfokan adalah potensi tsunami. Jadi sesaat setelah terjadi gempa. Baru bisa diprediksi setelah itu ya. Nah sekarang kalau ditanyakan sekarang ya itu sudah berlalu ya. Jadi kalau terjadi tsunami pun sudah terjadi. Dan kebetulan kami punya catatan bahwa itu terjadi tsunami kecil di beberapa stasiun pemantau tsunami di sana. Ada yang di Tanjung Benoa, kemudian ada di Carik. Itu yang tertinggi adalah 13 cm ya, 13,5 cm. Baik, bisa dikatakan berarti potensi tsunami sudah tidak dilakukan lagi untuk saat ini begitu ya? Sudah diakhiri sejak 2 jam ya. Baik, terima kasih banyak Pak Jaya telah bergabung bersama kami di Newsroom Today. Dan pemirsa, Densus 88 anti teror berhasil menangkap 283 terduga teroris. Lalu bagaimanakah Polri melakukan pengamanan perhelatan Asian Games? Informasi lengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.